Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad abada walakinnallah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Ayat ini diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah menyapa kita-kita meskipun kita-kita masih menjadi al-asi, masih menjadi orang yang suka bermaksiat, ataupun kita-kita yang sudah rajin untuk ibadah, rajin untuk ketaatan. Allah sapa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah setan itu apa? Ini penting untuk dibahas ya, bahwa kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, apa sih yang dimaksud langkah-langkah setan? Ini kalau kata Imam Qatadah, kullu maksiatin fahiya min khutuwatis syaitan. Setiap maksiat, apapun maksiatnya, bentuk apapun maksiatnya, itu adalah termasuk langkah-langkah setan. Itu termasuk dikte-diktenya setan. Bahkan imam yang lain, waqala Abu Mijlaz, an-nudzur fil ma'asi min khutuwati syaitan. Enggak hanya bentuk maksiat itu sendiri yang merupakan langkah-langkah setan, tapi ketika seseorang sudah ada tekad atau nazar, istilahnya keinginan untuk melakukan suatu maksiat, misalkan kita akan ke kota, kita akan ke mall, kemudian kita nanti di sana ada segelintir, ada secuil keinginan untuk melihat-lihat cewek cantik misalkan. Itu juga sudah termasuk kita itu mengikuti langkah-langkah setan. Kita itu sudah termasuk orang yang berhasil didikte oleh setan. Itu sudah termasuk. Bahkan hal-hal lain, contohnya seperti dulu itu ada sa'ala rajulun Ibnu Mas'ud faqala inni haramtu an akula ta'aman faqala hadza min nazagati syaitan kafiran yaminik wa kul. Ada orang itu yang, aku kok wegah ya, aku kok benci ya kalau makan hal ini gitu. Makan apa gitu, misalkan aku kok benci ya makan durian misalkan. Itu sebetulnya seremeh itu ya, seremeh itu kan juga kita nggak boleh kan, ada beberapa keterangan dan riwayat kalau kita itu nggak boleh untuk mencela makanan. Kalau memang nggak mau ya sudah tinggalkan, kata Nabi begitu. Kalau nggak mau tinggalkan, nggak perlu kamu mencela. Nah begitupun yang dikatakan Ibnu Mas'ud ya, itu termasuk dari istilahnya termasuk dari tipu daya atau cara-cara setan mendoktrin kita sedikit demi sedikit dari hal-hal remeh, contohnya seperti nggak mau makan apa gitu, itu sudah termasuk. Apalagi kalau hal-hal yang sudah kayaknya orang itu seperti ini deh, misalkan prasangka-prasangka yang suudzon ya, prasangka-prasangka buruk, ya sudah, itu apalagi yang seperti itu. Bahkan ada kalau kata Imam Sya'bi fi rajulin nazara zabha waladihi hadza min nazagati syaitan wa aftahu ayyazbaha kabshan. Jadi ada orang yang entah mungkin atau mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Itu kan faktanya kemudian diganti dengan domba, kan seperti itu. Nah ini ada orang yang salah paham, mungkin kurang ngajinya di zamannya Imam Sya'bi ini, zamannya para mufassir. Ada orang yang sok-sokan merasa amalan yang bagus, aku mau menyembelih anakku untuk Allah misalkan gitu. Ini ternyata yang seperti itu salah. Yang seperti itu justru adalah dijerumuskan oleh setan. Maka kemudian kata Imam Sya'bi, nggak boleh seperti itu setan, itu langkahnya setan, itu doktrin setan, kamu sudah ditipu daya oleh setan. Ganti aja dengan hewan lain, jangan anakmu. Kemudian ayat ini disambung dengan walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Ini suatu petunjuk penting ya. Mengapa dikatakan suatu petunjuk penting? Karena walau sya'allahu la'amana man fil ard. Allah itu mampu untuk
kalau di ayat lain ya, Allah itu mampu kok untuk membuat semua orang itu taat, mampu. Tapi dijadikannya ada yang maksiat, ada yang terlena dengan dunia, dijadikannya godaan-godaan ya untuk linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk tes siapa yang paling baik, siapa yang paling ingat dengan siapa penciptanya. Begitupun dengan ayat ini ya, ini kalau di ayat ini maknanya itu adalah jangan ada yang merasa bersih. Oh, aku bisa kok menghindari khutuwati syaitan, menghindari langkah-langkah setan. Oh, aku bisa kok. Oh, aku taat kok. Oh, aku bersih. Oh, aku baik. Nggak ada kebaikan, nggak ada yang bersih kecuali Allah, kecuali yuzaki mayyasha, kecuali Allah yang membersihkan orang tersebut. Jadi hakikatnya ketika ada orang yang mampu untuk membendung tipu daya setan, langkah-langkah setan, doktrin setan, itu sebetulnya bukan karena kekuatan atau kebisaan atau kemampuan hamba itu sendiri, tapi melainkan ya sudah itu bi ma'unatillah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada orang yang ingin masuk surga, kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga kira-kira apa alasannya? Ya saya beramal baik. Oh, bukan karena rahmatku. Bukan, kan saya sudah beramal baik, maka saya pantas dong masuk surga. Itu kata orang itu. Kemudian kata Allah, ya sudah kamu masuk surga 60 tahun aja ya. Loh, kok 60 tahun aja, kan yang lain kekal. Wahai Allah, ya kan karena amalanmu katanya. Kalau karena amalanmu ya sudah, kamu hidup cuma 60 tahun. Sedangkan kalau karena rahmatku ya akan kekal, akan selamanya, karena rahmatku akan kekal. Rahmatku itu pasti kekal gitu. Itu suatu peringatan yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.